Oke, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi kalian adalah SPLDV, yaitu menggunakan metode grafik. Cuma nanti kita belajar dalam bentuk kasus yang lain. Motivasinya hari ini terkait dengan sejarah. Kita tahun 2000 sebelum Masehi, seorang yang bernama Babel menggunakan pengetahuannya yang sekarang kita kenal sebagai sistem persamaan linier. Hal ini bisa kita lihat dalam tablet UBC. Si Babel ini sudah mempelajari yang namanya sistem persamaan linier dalam kehidupan sehari-harinya. Gitu intinya. Ada sejarawan yang menemukan tentang translate-nya adalah ini. Nah, modelnya sekarang adalah 8x plus 3 plus 7/13 kali 8x plus 3 sama dengan 60. Jadi perhitungan pas tengah ginnya si Babel itu caranya tadi seperti ini. Persepsi kalian, kemarin kalian belajar tentang menentukan penyelesaian SPLDV dengan menggunakan metode grafik. Nanti dikaitkan dengan materi hari ini. Apa saja intinya? Menggambar grafik, kemudian kalian menentukan titik potong. Nah, sekarang tujuan pembelajarannya, ini pertemuan 2, menentukan himpunan penyelesaian dengan metode grafik. Ingat tadi, penyelesaian kalian ada 3 macam. Yang pertama, tepat satu penyelesaian, tak hingga banyak penyelesaian, dan tidak punya penyelesaian. Nah, sekarang mari belajar satu. Perhatikan ada SPLDV berikut, ada 2x plus Y sama dengan 4. Kemudian ada 6x plus 3Y sama dengan 12. Tentukan penyelesaian dari SPLDV tersebut dengan menggunakan metode grafik. Kalau kamu bisa lihat, koefisien dari X untuk persamaan pertama, koefisien dari persamaan kedua, itu kalau kalian perhatikan itu gimana? Depannya yang pertama ini 1 ya, yang kedua 3. Ya. Nah, kalau kamu bisa lihat, 2 ke 6 itu 2-nya diapakan supaya jadi 6? Kali berapa? 3. Kalau 1 sama 3, ini supaya jadi 3, satunya dikali berapa? 3. Kemudian 4 ke 12, 4-nya dikali berapa? 3. Oh, berarti persamaan 1 dan persamaan 2 itu kelipatan dari inti dari metode grafik adalah menggambar. Nah, sekarang kita lihat ada gambar ini. 2x plus Y sama dengan 4. Enter. Kemudian ada lagi persamaan keduanya adalah 6x plus 3Y sama dengan 12. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Iya, Pak. Matematik dia dikatakan sebagai garis yang apa? Ada sejajar, ada tegak lurus, berimpit, bersilangan. Nah, ini kalau kayak gini namanya garis yang seperti apa? Berimpit itu juga berpotongan, banyak titik sepanjang garis ini. Banyak banget ya? Iya, Pak. Iya. Kalau banyak banget, kita bisa bilang kalau garis itu namanya penyelesaiannya atau berpotongannya jadi banyaknya tak hingga titik. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Bisa. Berarti penyelesaiannya juga adalah Tak hingga. Kemudian saya kaitkan dengan unsur yang lain. Nanti kita bakal identifikasi yang pertama. Untuk SPLDV tadi ada 2 kan ya. Kita mau kaitkan sama yang namanya gradien, sama yang namanya intercept. Sumbu Y itu syaratnya apa? X-nya sama dengan 0. Jadi kamu cari ordinat. Ordinat itu adalah Y-nya. Kalau kamu misalkan ada persamaan garisnya adalah AX plus BY sama dengan C gitu. Nah, gradien kamu itu rumusnya adalah M sama dengan min A per B. A kamu di sini jadinya berapa? Yang pertama 2 ya. Jadi kamu masukkan di sini sebagai 2. Kemudian yang Y-nya, depannya Y ini berapa angkanya? 1. Oh, berarti B-nya ini diganti 1. Oh, diperoleh min 2 per 1 sama dengan min 2. Itu namanya gradiennya. Kalau intercept itu caranya nyari itu dibuat X sama dengan 0. X sama dengan 0 itu dimasukkan X-nya aja ke persamaannya. Persamaannya 2x plus Y sama dengan 4, X-nya diganti 0. Diperoleh Y-nya sama dengan 4. Itu yang pertama. Yang kedua, ini nanti sama. M-nya sama dengan min A per B sama dengan min 6 per 3 sama dengan min 2. Jadi gradien yang pertama sama yang kedua itu sama. Kemudian kamu bisa lihat lagi. Ternyata ketika kalian nyari intercept lagi untuk X sama dengan 0, diperoleh Y-nya juga sama. Jadi dapat diartikan kalau ternyata yang namanya banyak penyelesaian itu memiliki yang pertama gradiennya sama interceptnya untuk ordinatnya juga sama, yaitu Y sama dengan 4. Ordinat itu Y, jadi kamu disuruh nyari Y nanti.
Apa yang terjadi pada grafik SPLDV jika gradien dan interceptnya sama? Kalau dari gambar tadi garisnya seperti apa? Kedudukan garisnya? Kalau di grafik tadi dia berimpit. Jadi berimpit itu nama lainnya adalah ketika gradiennya sama. Kemudian yang saya mau tanyakan lagi, ini jika gradien kedua persamaannya sama, dan yang kemudian kalian periksa terkait absis titik potong grafik dengan sumbu X-nya, apakah yang terjadi pada grafik SPLDV tersebut? Kalau titik potong dengan sumbu X, itu syaratnya apa? Y sama dengan 0. Ya, Y-nya sama dengan 0. Untuk titik potong dengan sumbu X-nya diperoleh absisnya atau X-nya itu gimana? Sama enggak gitu maksudnya. Kesimpulan untuk yang pertama, kaitan dengan yang namanya banyak penyelesaian itu adalah gambar grafiknya tadi, dia apa? Berimpit ya. Gradiennya sama enggak? Oh, sama. Ordinat dari titik potongnya grafik dengan sumbu Y-nya gimana? Oh, sama. Absisnya nanti gimana? Nanti kamu cek sendiri. Itu namanya grafik dari SPLDV-nya berimpit atau bisa dibilang berpotongan di tak hingga banyaknya titik. Artinya SPLDV-nya mempunyai tak hingga banyak penyelesaian. Ada 2X plus Y sama dengan 4 dan 6X plus 3Y sama dengan 18. Tentukan penyelesaian dari SPLDV tersebut. Kira-kira gambarnya gimana gitu. Tadi persamaan kamu itu adalah 2X plus Y sama dengan 4. Ini gambarnya. Yang kedua kamu punya 6X plus 3Y Y sama dengan 18. Yang terjadi apa kalau kamu bisa lihat? Garisnya gimana? Oh, kalau sejajarnya ada berpotongan nggak di sini? Ada nggak yang Ada. berpotongan? Enggak. Berarti penyelesaiannya gimana? Tidak ada. Ya, tidak punya penyelesaian atau tidak ada penyelesaian. Ini yang pertama 2X plus Y sama dengan 4. Kemudian ada si 6X plus 3Y sama dengan 18. Oh, gradiennya? Oh, ternyata sama. Oh, diperoleh kalau dia sama. Kemudian ada lagi kalau... Sekarang kamu bisa lihat interceptnya. Yang persamaan pertama dapatnya berapa? 4. Y sama dengan 4. Yang kedua? Y sama dengan 6. Nah, oke. Nanti kamu tinggal identifikasi di bagian LKPD-nya dan dikerjakan pastinya. Kemudian dari sini, apa yang terjadi ketika mempunyai gradien sama dan intercept dua garisnya berbeda? Yang terjadi tadi garisnya gimana? Sejajar. Sejajar. Kemudian kalau jika gradiennya persamaannya sama, kemudian kalian juga nanti periksa kira-kira untuk absisnya gimana ketika titik potong grafiknya dengan sumbu X. Sama enggak gitu, nanti kalian cek sendiri. Kalau Ada, Pak. beda, harusnya beda. Jadi kamu harus buktikan nanti. Tadi kalian tahu kalau yang namanya gambar grafiknya tadi gimana bentuknya? Sejajar. 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 Yang kedua, ada gradiennya sama. Ordinatnya tadi Beda. beda. Nanti absisnya pasti beda juga. Ini absisnya kamu coba sendiri, kira-kira ketemu nggak nanti. Jadi kesimpulannya adalah, oh ketika grafiknya itu tidak berpotongan atau dia sejajar, berarti dia tidak punya titik potong. Kalau tidak punya titik potong, berarti dia tidak punya penyelesaian. Oke. Nah, sekarang dari sini ada pertanyaan. Buatan. Slide-nya, kesimpulan. Kesimpulannya, kalau kemarin kalau tepat satu, hubungan garisnya itu ada berapa macam? Kan berpotongan, sejajar, berimpit. Nah, sekarang kira-kira untuk tepat satu, dia itu berpotongan, sejajar, atau berimpit? Potongan. Berpotongan. Berpotongan ya, berpotongan di satu titik. Oh, berarti tepat satu solusi itu dia berpotongan. Satu titik. Nah, sekarang kalau tak hingga solusi atau tak hingga penyelesaian, tadi garisnya, yang hari ini tadi yang pertama, itu grafiknya Berimpit. berimpit. Yang kedua, tidak mempunyai solusi. Grafiknya Sejajar. Nah, tepat satu solusi. Tepat satu solusi kan dia berpotongan. Kalau dia berpotongan berarti gradiennya sama apa beda? Beda. Beda. Kalau dia tak hingga solusi tadi, gradiennya sama enggak? Sama. Sama. Kalau yang tak punya solusi, dia sejajar tadi, dia gradiennya gimana? Sama apa beda? Beda. Sejajar. Sejajar tadi gini loh. Sama enggak? Beda. Sama apa beda? Sama. Sama ya. Sama. Iya. Sama. Nah, sekarang interceptnya. Titik potongnya.
kalau tadi di tepat satu penyelesaian di pertemuan sebelumnya, itu kan kamu ada gini, ada gambar seperti ini berpotongan. Interceptnya itu sama nggak? Kalau sama itu berarti dia tidak ya, dia akan memotong satu titik. Kalau sama, berarti ini tidak sama. Kalau tangga solusi tadi, interceptnya sama apa tidak? Sama. Kalau tak mempunyai solusi? Beda. Evaluasinya ini bisa kalian akses di blog saya. Soalnya seperti ini. Nanti tinggal dikerjakan aja. Kalau enggak, kemudian RTL-nya, materinya ini, gitu. Nah, kalau gitu untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.